Yo teman-teman, baik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Sip. Daripada bingung ya kan, mendingan kita teriakin aja. Time for a rematch. Oke, hari ini kita ngapain nggak? Kali ini tuh kita mau react lagi, seperti biasa. Seperti biasa. Jadi ini Hololive ID itu ngeluarin cover, lagu cover judulnya Bebas. Bebas itu kalau nggak salah Iwake ya, gue juga belum denger sih kayaknya. Bebas tahu gue. Kalau bebasnya Iwake mungkin kayak begitu. Lu udah denger lagu bebasnya Iwake? Bebas lepas itu. Iya, gitu ya. Iya kan, sudah itu tinggalkan saja ya begitu. Itu kayak dalam rangka 17 Agustus ya. Gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu deh. Sama gue juga bingung gitu. Ya langsung aja kita cek ya. Hololive ID Bebas. Tuh kan 17 Agustus kan. Ada siapa aja nih di sini kira-kira? Kayaknya semua gen deh. Yang gue tahu siapa? Kobo yang gue tahu, yang Indonesia. Muna. Oh ya, Muna. Oh iya bener, Iwake kan. Sudah tinggalkan, iya bener. saja semua persoalan waktu kita. Nah ini suara Muna ya. Ini suara Muna. Membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi dan siapa nih? aturan yang kadang Yofi. mengikat memang Oh iya, benar, Anya, memang suaranya Anya. kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. melayang Siapa nih? melayang Ini jauh. Yofi. Suara si Anya bagus tadi Bu. Dia bahasa Jepangnya keren loh. Melayangku melayang jauh. Oli. Melayang dan berteman siraman hujan di lapang yang Si luas. bocah. Apa namanya? Yang mengaum. Goblok, botak goblok. Rimuru. Senang sejak kehadiranmu, bumi Risu. terkekerian. Dan Risu itu ada Tupai. Nanti kan dia kan Tupai. Oh, Ya udah lama banget lagu ini gue. Melayangku melayang jauh. Zeta. Melayang dan si Iwake tahu nggak ya lagunya di cover Hololive? Pasti tahu. Gue pasti tahu sih. Ini sama favorit gue juga sih. Jadi kalau nonton Kayla tuh apa ya, kayak healing. Healingnya tuh kayak dia kan chill banget ya. Kayak misalnya Minecraft gitu, grinding aja, bikin bangunan apa, santai. Ini suaranya dewasa banget ini. Iya. Kan ada film bebas juga enggak? Apaan tuh? Film bebas. Filmnya Film Indonesia judulnya Bebas. soundtracknya ini. Soundtracknya bukan. Jadi ada Iwake juga. Jangan-jangan generasi Hololive tahu lagu Bebas dari film itu. Ini enggak loh? Itu film lama, baru. Film tahun berapa gitu? Baru-baru sih. Bukan 2000 awal enggak, baru-baru aja. Kayak emang bagus sih suara nyanyinya Hololive ID. Bagus. Nah ini Hololive ID Cup 17-an sama orang Jepun yang gue bilang 17-an sama orang Jepang. Iya, ada sedikit concern di sana gitu kan, kontradiktif gitu kan. Cuma untungnya orang Jepun nggak mempelajari sejarah dengan dalam. Dark Ages itu antar buat Jepang. Bagus lagunya bagus. Iya enak. Karena emang salah satu apa ya? Kan banyak ya sekarang orang-orang yang istilahnya yang menyebalkan gitu, kadang yang suka lagu-lagu zaman sekarang nggak enakan lagu-lagu zaman dulu. Sebenarnya sih bukan lagu zaman dulu enak, tapi lebih ke Karena nostalgia aja. Tapi lagu ini kan lagu Bebas ini maksudnya. Lagu Bebas kan di film Bebas itu kan juga di aransemen ulang tuh ada Iwake-nya juga nyanyi. Kalau menurut gua ya, dibanding ini gua lebih suka yang aransemen ini. Kalau gua menurut gua yang itu agak cringy, nggak tahu deh. Perasaan gua doang sih. Terlalu pengen gimana gitu kali ya. Terlalu pengen zaman now banget gitu. Kalau menurut gua agak cringe kalau gua sih. Kalau ini karena mungkin emang sesuai sama ini aja, sama vibe-nya mereka. Vibe-nya sama cirinya mereka. Ya itu dia sih kata gua. Dulu pernah kita bahas kalau udah jadi musisi yang bagus tuh yang coverlin lagu yang bisa tapi jadi dirinya gitu. Cirinya tetap ada. Mungkin yang bikin ini enak ya gitu. Makanya selain emang lagunya nostalgia banget dan emang aransemennya emang enak sih. Agak nggak nyangka gitu kan maksud gue. Dari sebanyak lagu yang cocok mungkin dipilih lagu Indonesia ya. Lagu Indonesia kan kebanyakan emang pop kayak gimana gitu.
Gua kira bakal yang pop yang dipilih ternyata lagu Lagu rap lama. ya. lagu lama. Lagu lama, iya kan lagu lama. Siapa juga yang nih sekarang yang tahu si Iwake ada ya kan? Itu dia Iya kan, iya itu kan? dia. Gua mikirnya mereka pasti milih-milih misalnya gua kira lagu-lagunya yang apa yang koe dibanding kayak gue kira bakal iya. kayak gitu kan yang orang lagi terkenal gitu lagu Si Jawa siapa gitu namanya kan. yang nyanyi anak kecil itu? Siapa namanya? Farel Farel. iya bukan Iya Farel. ternyata milihnya lagu agak jadul dan rap gitu kan. Dan Mungkin karena rap itu buat nutupin vokal. Enggak juga sih. enggak juga Enggak sih juga. mereka nyanyi bagus-bagus Iya sih. juga. Apalagi ya kalau misalnya lo coba searching lihat ini klipnya Muna lagi konser waktu Link Your Wish Hololive di Jepang. Ada 3D-nya ya. Oh itu yang apa ya? Kalau misalnya kan lo tahu ya, kalau culture-nya idol kan lebih ke kawaii gitu kan, jogetnya juga yang enggak gimana-gimana. Muncullah Muna. Hololive Indonesia. Ngapain dia? Dengan dengan ilmu merah. Tata ngambil ini Kris Petir. Muncul Muna dari semua kan cute gitu kan. Muncul Muna dengan suara yang majestic, dengan jogetan yang lebih bam. Apa jogetan bam itu apa anjir? Ya gitu. Kayak apa ya? Jogetannya tuh on point. Enggak, lebih ke K-pop gitu. Ya. Terus kayak lebih ke kontemporer yang bam yang jelas terus agak seksi-seksi gitu set dengan orang ya bahkan member-member Hololive Jepang juga pada yang gila keren banget gitu. Terkesima gitu iya, ya. karena kan mikirnya ya idol ya jogetnya kan walaupun emang jago emang semua dance-nya bagus cuma kan koreonya secara kalau idol kan culture-nya lebih yang Iya sih, gimana, kayak ini gue gitu. pernah lihat Vocaloid Luka itu kan dia sambil nyanyi sambil joget kan. Tipikal dia joget tuh sama kayak tipikal idol Jepang gitu. Ngerti yang begitu kayak JKT kayak AKB yang kayak gitulah. Sedangkan mungkin kalau Muna joget kayak dance-nya Korea, dance Blackpink Korea gitu yang tegas, yang banyak lingkup cengkok gitu kan. Iya, tapi kayak cowok kayak nyanyi. Tapi emang beda sih ke idol Korea sama idol Jepang dari segi dance kelihatan sih. Iya, kelihatan banget. Bukannya di Jepang nggak berskill gitu, maksudnya tapi lebih ke culture sih gitu kan. Culture-nya kalau Jepang kan lebih kawaii. Kalau Korea kan lebih ke seksi gitu. Ya. Nah, kalau Muna tuh lebih ke seksi sih. Tapi dance-nya. Iya, tapi enggak yang seksi gimana gitu, tapi emang lebih tegas aja gitu. Kayak kalau misalnya lo coba aja cari Muna 3D yang di Jepang, wah gila. Dan emang iya sih member-membernya Indonesia, member-membernya Hololive ID emang bilingual semua. Minimal mereka bisa bahasa Inggris semua sih. Itu bahasa sih. Inggris ya. Makanya kalau misalnya lagi abis debut apa gitu ya, si member Hololive Jepang tuh pasti langsung yang kayak salut gitu. Gila pada bisa 2 atau 3 bahasa gitu. Bahkan si Anya Melvisa itu yang tadi kata lo suaranya bagus, itu dia bahasa Jepangnya fasih men, udah kayak native men, gila. Bahkan yang gua terakhir lihat yang di Ras aja dia ditanya sama Subaru apa siapa gitu, ditanya siapa lu karena si Anya pakai bahasa Jepang gitu, dia ngiranya member Jepang gitu. Anya langsung gitu. Gila ya bahasa kata si Subaru gitu, Nihongo jutsu desu ne. Apa kata itu? Itu bahasa Jepangnya bagus ya. Padahal biasanya orang yang misalnya kita ngomong pakai bahasa Jepang terus kita Nihongo jozu desu ne. Bahasa Jepangnya bagus ya, padahal itu ya sindiran doang. Orang Jepang kalau ngomong Nihongo jozu ke orang itu karena nganggap bahasa Jepangnya ya cukup bisa aja. Tapi kalau orang Jepang udah ngira lu orang Jepang, berarti itu bahasa Jepang lu udah tidak diragukan lagi. 100%. Enggak disebut jozu itu udah pasti Jepang lu udah dewa gitu. Jadi orang Jepang ngiranya orang Jepang. Karena native. Kalau lo ngomong bahasa Jepang terus masih dibilang Nihongo jozu, itu bahasa Jepang lo berarti masih so-so lah. Iya, sekedar bisa aja. Itu. Makanya yang Hololive JP gitu ya, salut gitu sama Hololive ID karena ya kita kan bahasa Indonesianya bukan bahasa
internasional gitu kan. Jadi kita harus belajar bahasa internasional kan, bahasa Inggris gitu. Bahkan IN aja ya bisanya IN bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nggak semuanya bisa sih. Kayak Gura nggak bisa, Amelia Watson nggak bisa. Sisanya kan kayak si yang lain-lain ya masih bisa lah. Ya kan kalau Indonesia kan minimal aja 2. Iya. Bahasa Jepang udah ya sedikit-sedikit ya obrolan sehari-hari sih bisa gitu kan, udah pasti gitu biasanya. Wibu soalnya. Base-nya wibu biasanya. Kalau base-nya wibu udah pasti bisa bahasa Jepang walaupun ya cuma Yamete kudasai, arigatou gozaimasu, ohayo gozaimasu. Cuman conversation biasa-biasa aja gitu. Iya, yang enteng-enteng gitu ya bisa lah. Si Kobo juga kan masih ya sedikit-sedikit bisa lah bahasa Jepangnya walaupun ya emang nggak banyak. Vocabnya nggak banyak gitu. Dia lebih jago bahasa Inggris ya sama Bahasa Inggris ya, walaupun bahasa Inggris juga ya. sama bahasa ini enggak Bahasa meme. bahasa shit posting ya. bahasa Jerman. Oh iya. Merci beaucoup. Orang danke schön. Merci beaucoup. Oh, Jerman. Merci beaucoup. Gua kalau nginget itu masih ngakak sih gua. Gila nih anak. langsung pilu langsung apa namanya awkward. Sama ini loh. Waktu sama kolek sama Kiara tuh yang Kobo, do you know Europe? Have you ever been to Europe? Oh iya. My what? Europe. My rope. Mentang-mentang your rope. Talimu. My what? My rope. Bego. Iya gitu. Maksud gue ya itu dia. Sebenarnya Hololive ID emang a bundle of talent gitu sebenarnya. Makanya nantilah ini lagi rek lagi deh. Nah, banyak gue sebenarnya masih pengen ngebahas yang lain sih. Sebenarnya gue pengen ini dulu, kita kan sempat nyerempet Muna nih, pengen ngebahas Muna sih nextnya. Gitu. Muna belum ya. Itu suara dia men kalau karaoke men, kalau nyanyi buset. Bagus. Beh. Udah kayak ini diva, udah kayak ini. Rosa, siapa Rosa? Iya. Jumping Stone. Oh iya. Rosa yang masih ngomongin Jumping Stone nih, bukan Stepping Stone ya. Jadi batunya loncat bukan kita. Bukan kita yang loncat, bukan kita ngeloncatin batu, bukan batunya yang loncat. Zaman dulu banget itu. Iya, jadul banget itu. Yang enggak salah sih, kepleset aja kali. Ya, bahkan begitu banyak idiom Mama Rika jadi kadang-kadang suka soalnya kita patuker. Soalnya kita bahasa Indonesianya batu loncat, batu loncatan gitu. Jadi dia mikirnya loncat, jumping, batu, stone. Jumping stone. Kayak gitu. Bahasa Inggris Garut biasa. No what gak? Iya. No what. Iya. The name is wrong. Iya makanya kan. Iya salah. Iya, ya better kan lebih baik kan. Iya kan. Daripada rather mendingan better. Nah itu dia. Dia kan lebih baik minta maaf daripada berangkas. Better safe than sorry. Ya itu, terima kasih yang sudah nonton video kita kali ini yang ngebahas Hololive ID yang nge-cover lagunya Bebas by Iwake. Iya, lagu lama. Mantap kali lagunya, nostalgic sekali dan dibalut dengan sesuatu uniknya mereka gitu, dengan vibe-nya VTuber. Gua tahu alasan kenapa milih lagu Bebas gak? Apa tuh? Yang belinya mungkin om-om. Kayaknya sih boomer ya. Kayaknya sih. Ini hari kita mau 17-an lagunya apa ya? Bebas aja deh. Oh, karena kan berhubungan dengan kemerdekaan, bebas. Ya, padahal walaupun lagunya sebenarnya nggak ke situ ya. Iya. Karena lagunya Pink Fun. Lebih kebebasan sendiri gitu, iya. Kebebasan pribadi. Kalau mau kebebasan berekspresi gitu. Kalau mau 17-an bisa aja yang lagu coklat ya kan? Bisa bendera. Itu kan Bendera. udah template Indonesia banget ya. Kalau nggak Garuda Diri Aku kan bisa. Iya. Tapi nggak tahu deh. Karena bebas aja karena sih. Bebas, karena funnya aja sih. Fun lebih. Fun. Tapi emang cocok sih, enak. Cocoknya bukan karena cocok sama kemerdekaan ya, tapi emang lagunya enak aja sih. Karena sama juga bagus. Agar semuanya juga bagus, ngangkat karakter mereka masing-masing gitu ya. Ya itu dia. Hololive ID Bebas. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe channel Toroku, share, ini. Thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.